Halo guys. Ini benar-benar sangat miris banget ya kalau menurut aku. Jadi baru 10 hari yang lalu, aku lewat jalan Boulevard Arta Gading, itu ada 27 penjual kopi keliling. Jarak sekitar, jadi di jalan itu jarak sekitar dari 700 sampai 800 meter, itu ada 27 penjual kopi keliling. Namun tadi sore aku lewat tiba-tiba nol, nol, nggak ada yang jualan sama sekali. Kenapa? Kenapa tiba-tiba tidak ada yang berjualan sama sekali? Bersih, nggak ada satupun. Bukan hanya penjual kopi, tapi semuanya. Pasti kalian tahu kenapa penyebabnya. Oke, jadi penyebabnya adalah kita sambil nonton videonya, sambil lihat videonya. Nah, ini tuh bener-bener sepi banget, bersih, rapih, nggak kayak seperti biasanya nih, semrawut banyak banget yang jualan nih. Yang jualan kopi, yang jualan bakso, yang jualan makan, pokoknya banyak banget di sepanjang jalan Art Boulevard Arta Gading Villa ini. Baru aku jalan sekitar 200 atau 300 meter, ternyata ada yang jaga guys, ada yang lagi jaga. Ada yang lagi jaga satu mobil Satpol PP. Jadi penyebab kenapa tidak ada yang jualan karena adanya Satpol PP ini ya guys ya. Jadi ya itulah susahnya berjualan di Jakarta kalau yang kita modalnya kurang kuat ya guys ya. Yang kita mampunya pakai gerobak dan di pinggir jalan, ya udah penghasilan kecil dan juga kita harus main petak umpet dengan Satpol PP. Contohnya seperti ini, kita coba telusuri lanjut lagi jalan terus. Ini benar-benar bersih banget ya. Nggak ada satupun penjual. Tapi banyak banget nih motor-motor pada parkir. Padahal udah ada rambu-rambu dilarang berhenti ya guys ya di situ. Udah ada rambunya tapi banyak motor parkir. Nah ini mobil kedua Satpol PP. Mobil ketiga ada lagi satu lagi. Hingga keempat ada 4 mobil Satpol PP yang berjaga untuk mengamankan biar nggak ada yang berjualan lagi. Jadi begitu guys. Nah setelah aku amati, ternyata gerobak mereka itu, ya gerobak mereka itu disimpan di sebelah SPBU. Jadi di situ lagi ada proyek yang bikin gedung dan belum selesai, nggak tahu masih dilanjut atau enggak atau mangkrak nggak tahu. Jadi si gerobak-gerobaknya itu dititipin di bangunan itu, guys. Padahal kemarin itu kan udah ada bannernya, di banner di gerobaknya itu tertulis pedagang binaan Kodim Jakarta Utara. Jadi guys gitu guys, kenapa banyak jualan kopi di sini di pinggir jalan Kelapa Gading itu binaan dari mana Pak? Pedagang binaan koperasi dari Kodim Jakarta Utara. Udah jelas-jelas itu pedagang binaan, harusnya kan dibina di mana tempat yang boleh berjualan, di mana yang nggak boleh gitu ya. Tapi kenapa ada Satpol PP yang tetap mereka diusir gitu ya? Kenapa coba? Coba yang tahu tolong berikan di kolom komentar ya, tolong beritahu kenapa gitu. Kok udah pedagang binaan masih tetap diusir? Atau yang ngebina ini kenapa kok udah jelas-jelas di situ dilarang berjualan, nggak boleh berjualan, tapi kenapa sih Kodim ini bisa ngasih mereka berjualan di pinggir jalan Boulevard Arta Gading Villa ini, guys? Kenapa coba? Oke, jadi itu tempat nyimpan gerobaknya ya. Kita lanjut lagi ke depan. Nah, itu ke berapa itu tadi? Satu, empat, lima, enam. Ini 6 mobil. Mobil ke-6, mobil ke-7, truk nih, truk. Nah, ini terus lanjut pokoknya bersih.
kita bisa bandingin sama video sebelumnya ya guys ya. Video sebelum itu banyak banget yang berjualan kopi. Itu belum semuanya ya. Belum semuanya, masih sebagian aja, sebagian kecil. Jadi menurut kalian gimana guys? Bantu kasih saran di kolom komentar. Lebih baik jalan rapi atau tetap ada yang berjualan, penjual kecil-kecil, biar mereka itu masih tetap bisa nyambung hidup ya. Walaupun walaupun penghasilannya itu benar-benar sangat kecil. Kemarin aku sempat bikin satu video ya, yang itu yang sebelumnya 10 hari lalu. Jadi di video yang 10 hari yang lalu, ini cuplikannya berapa penghasilannya dia sehari. Di sini yang jualan kopi sehari dari jam 7 sampai jam maghrib lah. Jam 7 pagi sampai maghrib ya. Rata-rata pendapatan kalau hari biasa itu standarnya katanya 50, antara 40 sampai 50. Iya. 40 sampai 50 ribu per hari. Itu kotor, belum belum termasuk dia beli esnya, belum belanja isi barang-barangnya. Tapi kalau lagi rame, paling ramenya itu berapa Pak di sini? 100 ribu. Paling bagusnya itu di sini 100 ribu. Jadi si bapak ini yang ada di video tadi itu, kalau normal itu pendapatan antara 40 ribu sampai 50 ribu. Itu bener-bener sangat kecil guys. Buat makan aja mungkin baru dapat 2 kali kayaknya. Kalau makan kita beli di luar ya. Kalau masak sendiri sih ya cukup buat sehari dapur ngumpul bisa. Jadi pendapatan kotornya 40 sampai 50 ribu sehari itu hari normal. Jika ramai, jika lagi ramai ini dia bisa sampai 100 ribu. Oke, kita bayangin deh. Penghasilan 40 ribu sampai 50 ribu. Belum itu buat beli esnya, belum buat modalnya. Jadi itu kotor ya, bukan bersih tadi ya, bukan bersih sorry. Itu 40 sampai 50 ribu itu kotor. Belum dipotong modal. Kalau berjualan kopi dan berjualan es ini, dia modalnya setengah guys. Jadi kalau dia hasilnya 40 ribu, berarti dia dapat bersihnya 20 ribu dan modalnya 20 ribu. Kalau dia dapatnya 50 ribu, ya modalnya 25 ribu, untungnya 25 ribu. Dapatnya 100 ribu, jadi dia dapatnya 50 ribu bersih, 50 ribu buat modal lagi. Jadi seperti kopi Indo Cafe atau kapal api itu serenceng 2000, masih di bawah 2000. Belum termasuk air panas gitu ya guys, belum termasuk gelasnya. Tapi masih minim-minim ya, dia 2000 tuh dapat dari satu gelas kopi itu. Jadi di orang ini dia dapatnya 40 sama 50, ramenya 100 ribu. Tapi pendapatan ini pasti berbeda ya setiap orangnya ya, tergantung orangnya mau nyari celah lagi atau enggak. Kalau kita masih eh, pengen nyari tempat yang bisa lebih bagus sih pasti dapat lah 200 sampai 300 itu pasti bisa. Oke, jadi menurut kalian baiknya gimana? Tetap ada yang berjualan di pinggir-pinggir jalan ini seperti penjual kopi keliling, penjual makanan, cilok, batagor, jajanan buat karyawan-karyawan. Karena kan kalau karyawan beli di restoran-restoran juga mahal ya, kasihan ya. Jadi kalau ada penjual asongan-asongan ini yang pinggir-pinggir jalan ini sangat membantu banget buat karyawan. Atau eh, tidak ada yang berjualan sama sekali agar kelihatan rapih dan bersih. Coba kalian eh, berkomentar di bawah ya guys, gimana baiknya, gimana tetap ada yang berjualan atau tidak. Mendingan kalau ada yang berjualan udah pasti kelihatan berantakan, kelihatan kumuh, kelihatan pokoknya dilihat tuh kurang enak. Tapi kalau nggak ada yang jualan, ya pasti dilihat mata tuh enak ya, bersih, lebar jalannya, longgar, nggak ada hambatan sama sekali. Oke, jadi gitu aja. Silahkan beri komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Bye-bye.